Ibu Mafimus sudah di record, Bu. Ya, terima kasih. Kita mulai tentang manajemen waktu ya. Jadi pengurus SEMA, adik-adik ibu sekalian, seluruh yang sudah dipercayakan untuk berada di kepengurusan SEMA, bahwa materi kepemimpinan, ya, latihan dasar kepemimpinan dan organisasi itu penting. Yang pertama yang harus kita miliki selaku pemimpin. Ya, semua yang ada di aula, baik itu pengurus SEMA, ya semua pengurus SEMA yang ditunjuk sebagai panitia maupun sebagai anggota seksi dan lain sebagainya, posisikan dirimu semua adalah pimpinan yang siap memimpin organisasi. Di dalam organisasi itu ingat ada manusia, ada struktur, ada manusia yang harus dipimpin, ya. Maka harus memiliki time management atau manajemen waktu. Kenapa waktu harus di-manage? Kenapa waktu harus diatur? Bukankah waktu itu bergerak sendirinya? Karena dia bergerak sendirinya lah, maka kita harus menyesuaikan diri dengan waktu. Ya, waktu terus bergerak. Kalau kita menggunakan waktu itu dari jam, sebenarnya kalau keterangan waktu itu ada tanggal, hari, dan jam, gitu kan? Keterangan waktu kalau kita belajar bahasa Indonesia. Yang termasuk keterangan waktu, tanggal, bulan, tahun, hari, jam, itu keterangan waktu. Ya, nah kita ambillah jam yang paling yang kecil, bagian kecil di dalamnya yang terus berputar, yang terus berputar. Kalau kita tidak memanage time atau waktu tadi, maka dia akan berputar tanpa kita menghasilkan satu kreativitas. Tadi kan di jargon kalian ada kreativitas. Kreativitas itu akan bisa dinikmati banyak orang kalau kita sebagai pimpinannya pintar untuk memanage waktu. Satu hari 24 jam, ya. Berapa jam waktunya kita tidur, berbaring? Dari 24 jam tadi. Taruh misalnya 6 sampai 8 jam waktu tidur. Ya, namun waktu LDKO sekarang nggak mungkin kamu memiliki waktu tidur 6 sampai 8 jam. Bisa saja kamu tidur itu nanti jam 12 sampai dengan jam 4 subuh, berarti hanya 4 jam. Sisa waktunya kamu itu penuh dengan belajar, karakter building, dan lain sebagainya sesuai dengan time-time schedule yang sudah dibuat oleh panitia gitu. Nah, apakah kamu akan berhasil mengatur waktu dengan bijak ya? Karena kalau kamu nggak bijak mengatur waktumu di 3 hari ini, kamu bisa jatuh sakit, ya. Tubuh bisa protes. Tubuh kita tuh bisa protes, organ tubuh, ya. Sistem endokrin bisa protes, sistem imun bisa protes, sistem pencernaan bisa protes, pernapasan bisa protes. Kalau kita nggak bisa manage waktu. Oke. Nah, jadi apa yang mau disampaikan bahwa time management itu penting sekali karena dengan kita mengelola waktu, maka kita dikatakan sebagai pimpinan yang bijaksana. Oke, Ibu mau lihat responnya dengan mengacungkan tangan saja karena suara nggak begitu jelas Ibu mendengarkannya. Ya, siapa yang sudah menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin? Coba acungkan tangan semua. Siapa yang sudah mempersiapkan diri menjadi pemimpin? Nggak bergerak pesertanya. Siapa yang sudah mempersiapkan diri jadi pemimpin? Oke, semua ya. Semua sudah mempersiapkan diri jadi pemimpin. Oke, terima kasih. Karena belum mandi nanti temannya kebawaan katanya. Oke, karena kita sudah mempersiapkan diri menjadi pemimpin, maka hal yang pertama harus
Suara ibu putus-putus kan deh di sana? Ibu maaf ibu, betul ibu, putus-putus ibu. Ya, berarti sinyal ibu. Coba ibu itu ya pakai tethering. Ya, ibu pakai hotspot. Semoga nggak putus-putus ya. Kalau putus-putus, tolong diinterupsi. Ibu maaf ibu, baik ibu. Ya. Udah, lanjut aja dulu. Udah, udah nyampe. Yes. Ya, oke siap muncul. Oke. Manajemen waktu itu adalah proses pengorganisasian dan perencanaan bagaimana membagi waktu antara aktivitas dan prioritas. Jadi perlu diketahui bahwa ada aktivitas sehari-hari, activity daily living, dan ada prioritas di dalamnya. Oke, yang siap di depan. Nanti materinya Ibu bagi, udah ada di panitia kok. Ya, yang di depan Ibu tanpa menyebutkan nama, yang paling depan pojok kanan, ya Mbak, sebelah kanan pojok, pojok dari, ya betul ya, ya. Apa aktivitasmu sehari-hari? Ibu, mohon maaf, aktivitas saya sehari-hari sebagai mahasiswa di Stikas Medistra Indonesia, saya juga ikut organisasi senat mahasiswa, dan saya juga di rumah membantu pekerjaan rumah, Ibu. Yang mana yang menjadi prioritas dari ketiga itu? Berkuliah, Ibu. Kuliah. Apakah jadi pengurus SEMA menjadi suatu yang penting bagimu? Siapa namanya? Coba tadi sebutkan namanya. Ibu, perkenalkan nama saya Mawar, Ibu. Mawar. Oke, Mawar. Dari ketiga itu Mawar mengatakan prioritas kuliah. Apakah organisasi SEMA itu menjadi sampingan bagi Mawar? Tidak, Ibu. Organisasi Apakah saya, membantu apakah membantu orang tua menjadi sampingan bagi Mawar? iya, Ibu. Sampingan. Artinya kalau ada waktu bantu, kalau nggak ada waktu nggak usah bantu. Mohon maaf, Ibu, orang tua saya di kampung, Ibu. Ya. Nah, waktu di rumah tadi ngapain? Membantu apa? Di rumah sama saudara, Ibu. Oh, tinggal sama saudara. Kamu pulang pergi gitu ya, nggak di asrama ya. Iya, Ibu, betul. Oke. Apakah membantu saudara di rumah itu menjadi sampingan? Iya, Ibu. Ya, oke. Berarti ada dua ya, kuliah sama organisasi SEMA. Jadi yang dimaksud prioritas itu adalah bukan mengesampingkan yang satu lalu menomorduakan yang kedua, bukan. Prioritas itu adalah mana yang pertama kita kerjakan, baru selanjutnya yang kedua. Artinya yang pertama dan yang kedua harus mencapai hasil yang optimal. Gitu. Ibu pakai kata optimal, nggak pakai kata maksimal. Ya. Jadi jangan sampai kamu mengatakan prioritasku itu adalah kuliah.
Sehingga pengurus SEMA nggak menjadi prioritas, itu salah. Kedua-duanya itu harus menjadi prioritas, ya. Tetapi ada yang dikerjakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kamu jam 8 kuliah, sementara ada rapat SEMA itu jam 8. Gitu. Karena pengurus SEMA ini harus menghasilkan satu putusan yang diperoleh melalui rapat, maka apakah rapat semanya ditiadakan lalu kuliahnya itu jalan atau sebaliknya? Apakah dispensasi di kelas untuk mengikuti rapat sema? Gitu ya. Nah, mungkin di awal sekali karena belum ada penyamaan waktu dari seluruh pengurus sema dan kegiatan rapat rutin, maka ada satu yang dikorbankan, tetapi karena kedua-duanya ini adalah prioritas, maka harus difikirkan bagaimana supaya kedua-duanya tetap berjalan. Kalau begitu, rapat rutinitas SEMA itu dilaksanakan malam hari, gitu loh. Jadi sama-sama menjadi prioritas, yang di manage itu adalah waktunya supaya nggak bentrok. Nah, itu maksudnya manajemen waktu. Gitu ya. Jadi tidak ada yang kalian tinggalkan pekerjaan ya hanya untuk menyelesaikan yang utama, itu salah. Kalau kita sudah menerima satu mandat, satu amanah, maka semuanya harus dicapai secara optimal. Nah, jadi bagi waktu antara aktivitas dengan prioritas, karena kuliah sama manajemen dari pengurus SEMA itu adalah prioritas, maka aktivitas yang lainnya, contoh bangun tidurnya berarti harus lebih cepat. Yang tidak tadinya belum menjadi pengurus SEMA, setelah jadi pengurus SEMA, ya, dan sebelum pengurus SEMA bangunnya jam 6. Setelah jadi pengurus SEMA, bangunnya jam 3. Karena normalnya kita bangun tidur atau bekerja itu jam 3, jam 2 subuh itu sudah mulai bekerja. Jadi kalau jam 2 kita bekerja sampai jam 10 malam itu normal. Artinya kalau kita sudah mengatakan, "Hai kau tubuhku, aku akan bangun tidur setiap hari jam 3 subuh, beraktivitas jam 3 subuh, sampai dengan jam 10, maka engkau akan harus bersahabat denganku. Hai kau tubuhku, hai kau organ perutku, hai kau organ pernafasanku, hai kau organ perkemihanku, kau harus mendukungku sehat untuk menjalankan aktivitas prioritas, yaitu jadi pengurus SEMA sama kuliah." Ya, di waktu aku bangun jam 3, aku siap mengerjakan tugas-tugasku, tugas kuliah, PR, segala macam. Jam 6, jam 7 aku persiapan ke kampus naik motor, ya, ataupun berkendaraan sampai dengan jam 5. Setelah jam 5, aku masuk ke dalam rutinitas kepengurusan, mengerjakan program kerja di kepengurusan SEMA. Itu arti manajemen waktu. Ya, tanpa kita melalui atau tanpa kita membuat schedule time schedule itu, niscaya kita berhasil untuk menggapai kesemuanya. Ya, nah kalau begitu, nonton Koreanya masih ada nggak, Bu? Nonton Koreanya tuh hanya diberikan waktu 30 sampai 60 menit. Itu pun kalau ada waktu luang. Ya, kalau ada yang harusnya kuliah jam 8 sampai jam 10, dosennya rapat, dosennya berkegiatan, dosennya nggak bisa, akhirnya pulang lebih duluan. Ya bolehlah, mau santai dulu matanya, nonton film Korea 1 jam ya. Jangan berketerusan. Nge-scroll itu si TikTok, nge-scroll itu Instagram, nge-scroll itu yang lain sebagainya, medsos itu tidak lagi menjadi habit ya, tetapi itu sudah dimulai ditinggalkan. Hanya punya waktu. Hai kau, aku menyampaikan pada diriku kalau sudah megang TikTok hanya 1 jam. Bila perlu yang dijadikan alarm itu adalah si nonton TikToknya itu, bukan alarm untuk yang lain. Gitu ya. Nah, jadi harus
menguasai diri. Nah, jadi untuk bisa berhasil memanage waktu harus ada penguasaan diri, ya. Yang belum bisa menguasai diri terkait dengan waktu berarti kamu belum lulus manajemen waktu. Ada 4 kesalahan umum manajemen waktu yang sering kita lakukan. Begitu ya, Wulan ya. Jadi membantu pekerjaan keluarga atau saudara di rumah itu pun tidak boleh dikesampingkan. Jadi membantu, mencuci piring, menyapu itu harus dilakukan. Karena di saat kamu tidak melakukannya, maka kamu menjadi seorang anak atau seorang individu yang egois, hanya sekedar tidak makan, tinggal, tidur, gitu ya. Itu kita dikatakan jadi orang egois. Lah kalau begitu kapan dikerjainnya? Itu tadi. Bangun jam 3 atau maksimal jam 4, lakukan pekerjaan bantu-membantu 1 jam, setelah itu masuk pekerjaan tugas atau membaca sebelum berangkat sekolah atau berangkat kuliah, setelah itu masuk di kampus, berada di kampus, melakukan aktivitas kuliah, aktivitas kepengurusan dilakukan setelah jam kuliah. Seperti itu, sampailah jam 10 malam. Baru istirahat lagi tuh tubuh. Gitu ya. Nah sekarang kamu ada di LDKO, tidak boleh menghubungi keluarga selama 3 hari. Misal ya, misal. Lalu diberikan waktu 1 jam, 2 jam menghubungi keluarga. Nah, manfaatkan waktu itu, gitu ya. Baik, kita masuk. 4 kesalahan umum manajemen waktu, ya. Salah manajemen waktu. 1, gagal memprioritaskan pekerjaan. Nah, yang tadi Bu sampaikan. Prioritas saya kuliah, sementara kamu kan pengurus di SEMA. Kamu harus mengurusi program kerja, bagaimana program kerja itu terlaksana, tidak melewati batas waktu, dan target harus tercapai. Kalau prioritasmu tadi dikatakan Wulan adalah kuliah, maka pengurus SEMA itu akan nomor 2, bisa-bisa tidak tercapai. Gitu ya. Jadi sama-sama prioritas, hanya di manage waktunya. Dari 24 jam tadi, jam 10 atau maksimal jam 11, karena dari segi kesehatan jam 11 maksimal itu kita mengistirahatkan tubuh supaya ginjal itu bekerja menyaring darah. Makanya tidak dianjurkan bekerja di jam 11 sampai dengan jam 2, itu nggak dianjurkan. Ya, nggak dianjurkan begadang kita dari jam 11 sampai ke jam 2. Jam 11 sampai jam 2 itu disuruh tidur supaya ginjal itu bekerja di situ, menyaring sisa-sisa metabolisme gitu. Karena kalau kita bekerja jam 11 toh kamu apa namanya itu begadang, alasan banyak tugas dan lain sebagainya sehingga kamu melek dari jam 10 dari jam 11 sampai jam 2, hati-hati ginjal kita itu tidak punya waktu untuk melakukan pekerjaan. Akhirnya banyak orang usia masih muda sudah gagal ginjal. Nah, berarti kan nggak berhikmat tuh mengelola waktunya. Tidur dulu, misal habis maghrib ya, kamu makan malam, saya nanti mau belajar atau nanti mau mengerjakan program SEMA, membuat proposal misalnya, tidur dulu. Kamu kerjakan itu jam 11 sampai dengan jam jam subuh gitu. Salah besar. Ya, itu salah besar. Jadi jangan sampai ya, sekarang sudah tahu. Jadi kamu harus optimalkan pekerjaan dan kesehatan. Kedua, menunda pekerjaan. Besok masih ada waktu. Besok masih ada waktu. Ujiannya masih lama. Oh ya, program proposal ini masih lama. Nanti saja, bulan depan saja. Itu salah. Oke? Mulai sekarang jangan lagi menunda pekerjaan. 3, tidak mengelola atensi. Ya, banyak sekali kedistrak dengan hal-hal yang lain. Teman ngajak ke mall, ayo kita nge-mall ya, udah lama kita nggak nge-mall. Pergi nge-mall, tahu-tahu proposal belum di-review, proposal belum selesai. Target
di depan mata, belum dilakukan bagaimana upaya mencapainya. Ya, ke distrak. Yuk kita nonton bioskop, ke distrak. Yuk kita ngumpul bareng, ke distrak. Ya, oke, itu itu mustahil kamu bisa berhasil. Yang keempat, multitasking, mengerjakan tugas sekaligus mendengar, memang terdengar produktif. Tapi kenyataannya ini akan membuat perhatian kita teralihkan dengan pekerjaan. Misal tadi si Wulan, dia membantu saudaranya atau membantu orang tua lah kita bilang ya, membantu orang tua di rumah. Karena dia itu punya kemampuan atau talenta memasak, ya, akhirnya dia menerima job gitu, menerima job memasak, multitasking itu namanya. Ya, sehingga kalau tidak di-manage berapa jenis masakan yang harus dihasilkan, berapa jenis orderan yang diterima, itu akan ngedisrak atau akan menghalangi pekerjaan lainnya. Ya, jadi keempat kesalahan ini jangan sampai terjadi lagi setelah LDKO dilakukan 3 hari ini. Oke, berikutnya suara Ibu masih terdengar jelas ya? Mana nih? Ibu maaf, Ibu. Responnya nggak ada. Jelas, Ibu. Jelas. Oke, kesalahan umum dalam manajemen waktu ada manajemen atensi atau attention management. Bagaimana kita dapat mengontrol gangguan yang ada. Jadi kita harus sadar penuh menggunakan waktu kita. Setelah kita membuat time schedule tadi, begitu kita melanggar satu, segera sadar diri. Hari ini aku melanggar, besok tidak boleh lagi melanggar. Hari kedua melanggar, besok tidak boleh melanggar. Hari ketiga masih melanggar, oh berarti ada yang harus diperbaiki. Ya, komitmen diri dibangun lagi. Lakukan komunikasi intrapersonal. Hai Kaulan. Kaulan, udah 3 hari kau melanggar time schedule-mu. Gitu. Ya, buat buat alarm. Kalau melanggar time schedule berarti alarm itu dibutuhkan. Kalau udah punya alarm, berhenti mengerjakan pekerjaan itu, masuk kepada pekerjaan yang lain atau time schedule berikutnya. Ya, bila perlu sudah masuk pakai alarm. Yang pertama tadi 3 hari yang melanggar itu nggak pakai alarm. Sekarang pakai alarm supaya nggak melanggar. Ya, nah sekarang udah pakai alarm masih dilanggar. Misal alarm udah bunyi, nanti dulu lah masih ada, masih bisa gitu, masih bisa dipepet nanti pekerjaannya gitu. Ingat, sekali kita nggak patuh terhadap time schedule yang kita buat, berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Oke, perhatikan. Jadi ingat tadi yang Ibu sampaikan di aula, supaya kita memiliki kepercayaan diri penuh, maka hal yang pertama harus kita perkatakan, aku ganteng. Tadi siapa sih Arif ya? Arif ya? Lupa-lupa ingat. Ya, dengan begitu kita mengatakan diri kita berharga. Ya, diri kita berharga kalau kita menghargai diri kita sendiri. Harga itu time schedule yang sudah dibuat. Oke, ya. Ini jadi perhatian. Kemudian tadi kita sudah bicara prioritas. Mengetahui prioritas, pisahkan semua pekerjaan berdasarkan urgensinya mana yang lebih urgen. Ya, kalau kita belum bisa memahami mana yang lebih urgen, berarti itu tadi masih ada kelemahan kita dalam hal membagi waktu. Ya, misal sudah di depan mata, tinggal 3 hari lagi ujian. Sementara proposal ini harus berjalan untuk pelaksanaan kegiatan. Berarti sama-sama urgen. Tidak ada yang lebih urgen. Ya. Karena ini sama-sama urgen, berarti harus dijalankan bersama-sama. Belajarnya dijalankan, proposalnya dijalankan. Ya, jadi butuh, karena kan kalau di pengurusan itu kan teamwork ya, teamwork. Jadi bisa saling membantu. Oke. Udah ya, lulus ya untuk membuat prioritas. Aktivitas lain, nonton segala macam itu dikurangi atau mungkin dihilangkan kalau sudah masuk ke dalam urgensi. Kurangi multitasking.
Pernah kesulitan untuk fokus saat mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, ya. Jadi seperti tadi, contoh talenta kamu yang bisa membuat kue atau masakan tadi, mungkin em, orderannya dikurangi, ya, atau jumlah atau jenis makanan yang dibuat atau dihasilkan dikurangi dulu. Jadi kita tuh harus mengelola diri sendiri, jangan egois pada diri sendiri, gitu ya. Oke. Mulailah dengan mengerjakan satu pekerjaan di satu waktu. Itu tadi, jangan menunda. Kebanyakan kita ini bekerja masih suka menunda. Ya, keasikan megang TikTok, keasikan nonton TikTok, nonton apalah segala macam. Banyak sekali sekarang godaan itu. Sehingga terjadi penundaan pekerjaan. Nah, setelah LDKU nggak boleh lagi ya. Nggak boleh lagi. Semua harus selesai tepat pada waktunya. Oke. Berikutnya, nomor tiga, kontrol distraksi. Tadi tuh, kesalahan yang ketiga tuh distraksi. Gimana cara mengontrol distraksi? Atau yang sering mengganggu fokus? Ya, ciptakan tadi alarm. Ya, gunakan fungsikan alarm. Kemudian saat notifikasi, saat belajar, saat ngerjakan proposal, sedang diskusi, matikan itu datanya supaya notifikasi pesan ataupun di notifikasi Facebook, notifikasi WhatsApp itu mati, tidak ada pesan. Si Shopee itu juga matikan. Ya datanya aja, klik datanya hilang, apa tidak bekerja datanya, maka yang lain itu tidak akan masuk. Supaya nggak ke distract, ya. Kalau itu nggak kamu kelola, kamu misalnya sekarang sedang fokus, HP-mu itu tetap aktif, udah buyar dah. Ada itu notifikasi pesan WhatsApp masuk, akhirnya buka WhatsApp. Notifikasi Gmail masuk, akhirnya buka Gmail. Ya, lama-lama yang tadinya hanya membaca satu WhatsApp, akhirnya baca semua WhatsApp. Nah, ya itu sama. Ibu juga mengalami hal yang sama kadang, ya. Sehingga memang perlu kita mematikan itu data supaya tidak ada kedisrak. Oke? Buat lingkungan kerja tolong belajar senyaman, seproduktif mungkin. Apa yang bisa? Mungkin alunan musik, instrumental yang, atau mungkin aromaterapi yang perlu kita sediakan di ruang belajar kita. Ya, lalu ciptakan lingkungan yang nyaman seperti kursi ergonomik seperti sekarang. Coba Ibu tanya. Ulan, duduk di sebelah kanan. Di sebelah kirinya siapa? Sebelah belakangnya siapa? Itu duduknya nyaman nggak? Nggak ada sandaran kaki, nggak ada sandaran punggung. Nulisnya di atas paha. Itu nyaman nggak gitu, Ulan? Hah? Nyaman nggak posisi begitu? Ibu maaf tidak Ibu. Ya, ya, itu akan ke distrak. Tubuh kita akan lelah mempertahankan posisi. Nah, jadi kalau kita berada di dalam situasi sedang belajar, kita harus menciptakan posisi nyaman dulu. Kalau posisi nyaman kita sudah nyaman, maka kita siap untuk menerima pembelajaran, gitu. Ya, kalau sedang lapar, ya, Ibu mohon maaf sebelumnya. Waktu pemaparan materi tersisa 3 menit lagi ya Ibu. 3 menit di HP Ibu 20.17. Berarti masih ada 13 menit lagi. Ibu maaf Ibu untuk 10 Ya, menit tah? tanya 20 jawab. 30 kan? Ya. Oke, diupayakan. Di HP Ibu 20.18, 12 menit lagi. Oke, gitu. Kalau perut sedang lapar, belum mandi, disuruh belajar, kan gitu ya. Ya, itu juga akan mempengaruhi. Ya, oke. Supaya kita semakin semangat. Selanjutnya, sampai di manajemen waktu, semoga sudah ya, sudah oke, sudah terbuka awasannya apa yang akan dilakukan
setelah mengikuti LDKO ini. Lalu ada manajemen konflik, adik-adik ibu sekalian, pengurus SEMA. Apakah konflik diizinkan? Konflik boleh terjadi nggak? Kakak panitia, konflik boleh terjadi nggak? Pernah nggak terjadi konflik di SEMA? Tidak boleh, Ibu, dan tidak pernah terjadi. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Apakah konflik diizinkan atau enggak? Konflik manajemen itu, ya, ada 5 jenis gaya manajemen konflik. Jadi konflik itu boleh terjadi. Di dalam organisasi itu boleh, tetapi tidak boleh berlama-lama. Konflik itu bisa terjadi untuk menciptakan satu kompetisi. Jadi kalau nggak pernah terjadi konflik, kita itu adem-adem aja, datar aja terus, ya, tidak ada support dalam sistem itu kalau nggak terjadi konflik. Ya, berbeda pendapat itu boleh, atau bahkan sampai konflik, tetapi memang nggak diizinkan terlalu lama. Konflik itu harus segera ditangani. Ya, jadi bagaimana manajemen konflik itu harus sifatnya kompetisi, kolaborasi, ada kompromi di dalamnya, lalu ada menghindar dan mengakomodasi. Oh ya, baik. Jadi dalam kepengurusan SEMA, sekalipun terjadi konflik, seluruh tim atau seluruh pengurus SEMA itu harus melakukan kolaborasi dulu. Lakukan kolaborasi pihak yang berkonflik bersama-sama mencari solusi. Misal kakak panitia yang satu sama kakak panitia yang lain atau pengurus SEMA di seksi pendidikan atau divisi pendidikan sama divisi humas. Humas mengatakan kamu mau melakukan kegiatan kok nggak ada tembusan proposal ke kami. Kok kamu melakukan pekerjaan ya udah kamu bekerja saja sendiri berarti kamu tidak perlu humas. Terjadi konflik. Akhirnya si divisi pendidikan jalan sendiri, si humas nggak dilibatkan. Padahal humas itu sangat diperlukan untuk hubungan masyarakat, menyampaikan informasi kepada banyak orang, gitu. Maka Ketua SEMA, Mas Prabowo turun di sini, berkolaborasi, mengkaji apa, gitu. Ya, divisi pendidikan merasa divisinya ini sangat penting, sementara divisi humas merasa dirinya tidak dihargai, sama-sama berada pada posisi yang sedang berkompetisi, gitu ya. Akan kutunjukkan kalau divisi humas lebih baik daripada divisi pendidikan. Mereka sama-sama menunjukkan kompetisi di situ. Ya, maka Mas Prabowo akan hadir di sana untuk menciptakan satu kolaborasi. Bagaimana kelebihan humas ini bisa menjadi penyempurna di dalam divisi pendidikan. Bagaimana divisi pendidikan ini menjadi hal yang difasilitasi oleh divisi humas, ya, maka harus dilakukan kolaborasi. Kemudian yang kedua, mengakomodasi pihak yang berkonflik itu mengecilkan perbedaan, gitu ya. Jadi si divisi pendidikan merasa bahwa dia harus membutuhkan humas. Kalau nggak ada humas, nanti siapa yang menyebarkan informasi? Kemudian yang ketiga bersaing, pihak yang berkonflik saling mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kalau divisi pendidikan itu lebih mementingkan divisinya daripada humas, ya akan terjadi persaingan di sini. Tetapi persaingan itu boleh terjadi kalau benar-benar divisi pendidikan itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada divisi humas. Tapi kalau sama-sama memang tidak menghasilkan, harus berkolaborasi keduanya baru menghasilkan, maka harus didukung kedua-duanya supaya berdamai. Menghindari. Fasilitator akan mengarahkan peserta dengan tips dan trik untuk menghindari suatu konflik ya tadi. Jadi kalaupun konflik terjadi, itu untuk memotivasi satu dengan lainnya. Tidak boleh berlama-lama. Oke, sampai dengan kompromi. Kedua belah pihak harus saling dilibatkan,
melibatkan diri ya dan saling harus memperhatikan. Oke, ini nanti silahkan dibaca oleh seluruh peserta LDKO ya. Intinya sudah Ibu sampaikan ya. Bagaimana cara mengenangani konflik sekalipun konflik terjadi ya itu untuk stranger ya apa namanya triggernya di dalam sebuah organisasi terjadi konflik. Dari konflik itulah tersadar bahwa kurang komunikasi. Dengan kurang komunikasi maka akan terjadi perubahan ya seperti pada kasus kita di sekarang. Mungkin saja nanti terjadi konflik antara humas dengan penyelenggara gitu. Kenapa? Karena sudah diserahkan semua kepada seksi humas atau seksi peralatan untuk memfasilitasi pengajaran atau sumber apa namanya pembelajaran di Zoom tahu-tahu nggak komplit dengan suara dan lain sebagainya bisa saja berkonflik gitu ya tetapi diperlukan penanganan yang lebih eh, apa namanya ramah. Ya, oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang harus ditempuh kalau sekiranya atau seandainya terjadi konflik. Itu yang disebut dengan manajemen konflik. Yang terakhir, Ibu mau minta waktu terakhir untuk decision making. Pembuatan atau pengambilan keputusan, bagaimana seluruh pengurus SEMA itu bisa mengambil satu keputusan yang bijak dan tidak merugikan banyak orang, tapi justru menguntungkan banyak orang. Ingat, tadi Bu sampaikan, anggota SEMA itu memang ada di dalam kepengurusan, tetapi seluruh mahasiswa itu menjadi pusat layanan dari SEMA. Ya, jadi setiap pengambilan keputusan yang diberikan atau yang disampaikan oleh SEMA itu merupakan memberi dampak bagi seluruh mahasiswa. Begitu ya. Jangan sampai yang kalian layanin itu hanya mahasiswa semester awal. Mahasiswa semester akhir kalian abaikan. Kenapa? Karena mahasiswanya sudah sibuk di lapangan misalnya. Tetap bahwa program kerja SEMA itu berlaku untuk seluruh mahasiswa. Ya, hasilnya itu harus dirasakan oleh semua mahasiswa. Maka Ibu sudah sampaikan bahwa setiap kegiatan itu lakukan evaluasi kepuasan, ya, evaluasi atau survei kepuasan dari seluruh yang menikmatinya. Proses pemilihan alternatif tindakan mencapai tujuan, ya, tanpa menggunakan kekerasan fisik. Ingat, untuk mengambil keputusan boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai terjadi jambak-jambakan. Ya, tahu ya arti jambak-jambakan ya, saling melukai fisik. Yang pertama, menetapkan putusan harus mengambil secara realistik, ya, memandang konsep atau memandang kejadian atau memandang segala sesuatunya itu secara nyata ya bukan persepsi diri bukan asumsi diri bukan bukan apa yang kita pikirkan tetapi fakta. Lalu kumpulkan informasi, ya. Harus kumpulkan informasi bisa dengan investigasi lah, nggak mesti harus penelitian, ya. Bisa dengan investigasi, mengklarifikasi, mengkonfirmasi supaya putusan yang diambil itu tidak salah atau tidak memberikan kekecewaan bagi banyak orang. Kemudian ada menimbang semua faktor. Nah, jadi untuk membuat sebuah keputusan ada istilah SWOT analysis. Pengurus SEMA, kalian harus belajar bagaimana membuat SWOT analysis ya untuk memutuskan keberadaan SEMA saat ini tuh bagaimana, di posisi apa dia. Posisi berkembang atau posisi sedang menurun gitu ya. Jadi seluruh pengurus SEMA untuk menyusun program kerjanya tentunya sudah punya SWOT analisis ya. Lalu yang keempat, melaksanakan pengambilan keputusan harus memilih keputusan terbaik. Tadi Bu sampaikan ya, yang berfungsi atau berdampak baik bagi banyak orang.
Lalu kalau sudah membuat putusan, putusan tuh harus dievaluasi. Ya, harus dievaluasi. Misal, kalian kan memutuskan biaya. Biaya per individu mahasiswa itu sebesar misal berapa puluh iuran SEMA panitia. Izin Bu Hmm? Ketua 145 per tahun. Nah, 145.000. 145.000 per tahun tentunya ini dirumuskan ya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam program kerja. Yang mana program kerjanya tadi dirumuskan dari analisis gitu ya, dirumuskannya dari analisis. Boleh pakai SWOT ya SWOT itu paling paling ringan, paling sederhana karena dia melihat apa kekuatan yang ada di SEMA saat ini atau yang sebelumnya saat Mas Prabowo menerima mandat, ya. Kemudian apa kelemahannya, apa peluang dari seluruh organisasi di kemahasiswaan di sekitar kampus kita, ya. Lalu ancamannya bagaimana, gitu. Peluang itu bisa juga diambil dari eh, apa tawaran-tawaran kompetisi dari luar. Jadi kompetisi ini nanti dijadikan sumber uang gitu loh, Mas Prabowo ya. Yang mana kalau memenangkan satu hibah minimal itu 6 juta gitu ya, minimal itu 6 juta. Kalau 5 proposal kita lolos sudah di angka 30 juta. Ini menjadi sumber. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah dianalisis di awal, maka karena sumber keuangan kita, misal dari hibah sudah ada, akhirnya yang 145 itu bisa menjadi 50.000. Misal, ya misal. Nah, ini menjadi satu putusan dalam organisasi sehingga kita bisa menyelenggarakan seluruh program kerja. Atau sebaliknya, di awal itu sudah diputuskan 145, ternyata nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Seperti kegiatan kita sekarang untuk LDKO membutuhkan biaya sampai sekian juta gitu. Ya 145 ini belum terkumpul semuanya. Harus segera dianalisis. Sumber-sumber keuangan itu harus segera diputuskan oleh teamwork. Ya, begitu Mas Prabowo. Jadi untuk melaksanakan pengambilan keputusan, ya harus berdasarkan apa yang ada di depan dan memikirkan solusinya. Sehingga tidak berlama-lama. Ya, tidak berlama-lama sebuah kegiatan itu terlaksana atau tidak berlama-lama sebuah masalah itu terjadi. Begitu. Oke, sampai di situ semoga sudah memberikan pencerahan kepada seluruh pengurus karena seluruh pengurus ini membutuhkan manajemen, manajemen waktu, manajemen konflik, lalu manajemen untuk bagaimana mengambil keputusan. Seperti itu, ingat, konflik boleh terjadi, tetapi konflik itu tidak boleh terjadi terlalu lama, tapi jadikan konflik itu adalah motivasi untuk membangun organisasi lebih tumbuh, menjalin keakraban, menjalin keeratan, menjalin apa namanya komunikasi satu dengan yang lainnya itu lebih aktif lagi. Satu divisi dengan satu divisi lain itu harus bergandengan tangan, harus menjadi satu teamwork untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi di manajemen konflik ini terjadi juga pengambilan keputusan tadi, gitu ya. Baik, panitia, itu yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk seluruh peserta dari LDKO ini, ya. Dan pasca LDKO harus terjadi perubahan calon pemimpin masa depan. Begitu? Terima kasih. Silahkan. Ibu, maaf Ibu, karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab ditidakkan Ibu. Baik, diterima. Nggak apa-apa. Asalkan semuanya sudah diserap. Oke, boleh Ibu dengarkan jargonnya? Kalau ini kayaknya nggak
lagi. Coba yang kenceng ya, yang kenceng semangatnya. Apakah dari awal sampai akhir kalian masih semangat yang belum mandi itu? Ayo. LDKO 2025. Ya, ternyata masih masih apa suaranya tuh melekat gitu loh, apa lengket gitu. Oke, semoga perbaikan ke depan kita sama-sama perbaiki. Tadi saya sampaikan Bu Eka 3 kalau pertemuan di Zoom seperti ini menggunakan Smart Classroom supaya kita bisa mendapatkan kepuasan bagi mereka. Karena mereka kan duduk pakai meja itu akan lebih nyaman bagi mereka ya selama selama 1 jam materi, 2 jam materi dan tidak menyakitkan fisik. Oke, itu dari Ibu Panitia. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Peserta LDKO, aduh udah lemes-lemes itu. Ya, Apa karena hujan ya? ya. Efek-efek cuaca hujan kali. Mereka kedinginan kali. Nah, nanti saya akan bakar semangatnya Bu Ketua supaya mereka tidak Oke, ngantuk. ya. Oke, terima kasih panitia. Selamat, semangat untuk seluruh peserta LDKO. Cayo, semua pasti bisa. Ayo tiga, tiga kata di awal tadi apa? Coba 3 kata yang sudah membakar semangat kalian. Saya bisa, hebat, dan mampu. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3, open dulu mic-nya itu. Yang ke peserta, yang ke peserta, yang ke peserta. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semua semangat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Mohon izin Bu Eka 3. Saya boleh live ya. Terima kasih Bu Ketua. Nah, Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Bidan Leni Irmawati Sirait SSTM Kemenkes untuk materinya, materi yang sangat menarik tentang manajemen waktu, konflik, dan pengambilan keputusan yang sangat berguna untuk bekal kita nantinya dan juga para peserta LDKO yang sangat antusias mendengarkan dan menyimak materi. Baik, selanjutnya adalah pemberian sertifikat untuk pemateri. Kepada kakak operator, mohon ditampilkan ya Kak, sertifikatnya ya Kak. Baik Ibu, mohon diterima ya Ibu sertifikatnya.
Oh iya, terima kasih. Terima kasih panitia. Sukses LDKO 3 hari ke depan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah kepada peserta pemateri debat. Baik, kepada Ibu Dr. Bidan Leni Irmawati Sirait SSTMKes, jika ada beberapa kegiatan atau perihal lain diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktunya. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi yang kedua mengenai motivasi belajar dan berorganisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Bidan Hairunisa SSTMKes. Baik, karena pemateri kita sudah hadir, langsung saja kita sapa. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Tetap semangat. Mana suaranya di sana? Masih semangat? Masih Ibu. Masih. Mana angkat semuanya? Angkat tangan. Gerak-gerak. Terus dibuka, 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 dibuka. Kakaknya juga. Dibuka, ngikutin, dibuka. Tarik, senam mata, senam mata. Ayo, kakaknya juga. Supaya tidak ngantuk. Ikutin gerakan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usap, 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 usap. Gerakkan tangannya, gerakkan jarinya. Kemudian tarik nafas. Oke, bersuara semuanya. Oke, baik. Itulah salah satu motivasi dalam gerakan, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Panitia, MC. Ini sepertinya saya kenal betul. Pasti kenal semuanya ya, seluruh stikes medis Indonesia, Kakak Duta Humanistik. Ya, benar kan? Benar kan ya? Duta Humanistik, MC-nya? Mana MC-nya? Kabur nih. Gak kelihatan nih, Bu. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam humanistik dari Stikes Medistra Indonesia. Mohon izin sebelumnya Ibu, suaranya agak serak-serak basah karena lagi flu dan batuk melanda. Namun saya tidak mau kalah dengan semangatnya kalian, ya. Saya nggak tahu nih konsepnya. Sampai jam 10 harus tetap melek ya. Padahal Ibu seharian dari jam setengah 4 pagi ya belum rebahan sama sekali gitu ya. Baru sampai langsung eh, on fire kembali di LDKU. Ya, semangat tetap semuanya untuk kita untuk mendengarkan sharing materi ya dari Ibu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya em, materi yang bisa dapat saya sampaikan, namun ini untuk motivasi diri saya sendiri, terutama sebagai
dosen sebagai pendamping kalian, dan khususnya Ibu selaku bidang 3 ya harus eh, mampu, ya bagaimanapun harus mampu mendampingi sekuat tenaga Ibu bersama para pendiv dan KKN kalian. Nah, LDKU ini adalah sangat penting seperti yang Ibu sampaikan ya. Pentingnya di mana? Berada di mana? Ya, karena latihan dasar kepemimpinan di dalam berorganisasi, nah itu merupakan dasar yang utama. Ya, salah satunya adalah motivasi di dalam berorganisasi. Saya yakin kalau Anda tidak mempunyai motivasi yang kuat, ya, kalian tidak akan berada di aula saat ini. Sampai malam-malam, kalau kalian nggak punya motivasi, kalian nggak akan berada di aula ini. Gitu ya. Dan Ibu kalau tidak punya motivasi, ya meskipun sebenarnya nih, Ibu ini teriak-teriak loh di sini, di kamar, ngunci diri, ya di ruangan kerja Ibu. Ya meskipun soulmate Ibu sudah tidur, Ibu nggak peduli. Yang penting Ibu bisa memberikan layanan sama mahasiswa. Itu adalah bagian dari motivasi. Gitu ya. Dan kalian nggak boleh kalah sama kita-kita yang udah setengah tuir ini gitu ya. Nah, kalian harus lebih semangat gitu ya. Kalian harus lebih lagi bergairah, punya motivasi yang kuat. Kalau kalian itu akan menjadi seorang pioner, akan menjadi seorang yang bermanfaat terutama di bidang kalian masing-masing, baik keperawatan, kebidanan maupun farmasi. Nah, itulah sebagai dasar ya bahwa kita punya motivasi yang kuat. Gitu ya. Kita semua berada di sini itu adalah bagian dari motivasi yang kuat. Nah, kenapa motivasi itu eh, penting ya? Sangat penting motivasi itu berada melekat pada diri kita. Karena dengan motivasi kita bisa berpikir, kita bisa bergerak. Terlebih lagi kita bisa memikirkan sesuatu yang kreatif tadi yang disampaikan. Memikirkan kalau sudah kreatif otomatis akan melahirkan suatu inovasi. Terlebih kalian berada di organisasi. Motivasinya harus lebih kuat dari yang lain. Gitu ya. Kalau mahasiswa kita adalah ada 1.200-an, motivasi kalian itu harus 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat motivasinya dari 1.200 mahasiswa itu. Ya, sehingga kalian mampu menjadi pioner di dalam berorganisasi. Itu sebenarnya inti dari motivasi di dalam berorganisasi. Ya, oleh karena itu matanya dibuka, semuanya melotot boleh di situ, tidak masalah, ya, karena itu bagian dari usaha kita untuk melek, tidak ngantuk, ya. Ya saya yakin sih kalian memang belum jadwalnya tidur, gitu ya. Nah kalau ibu sebenarnya sebentar lagi jadwalnya tidur, gitu ya. Tapi karena ibu punya motivasi yang kuat, jadi ibu nggak boleh tidur. Ditunda dulu tidur. Tapi kalian tidak boleh lebih dari jam 23. Harus sudah tidur nanti ya, kakak-kakak panitia ya. Tidak boleh lebih dari jam 11. Semenit pun itu tidak boleh. Jadi kurang dari jam 11 kalian harus sudah tidur semuanya. Ya nggak boleh karena besok akan aktivitas kembali. Tidak boleh ada yang telat. Itu bagian dari motivasi kita supaya kita itu memotivasi untuk disiplin.
Ya, semuanya berasal dari motivasi. Ya, ingat, motivasi adalah merupakan fungsi dari berbagai macam variabel. Variabel apa ya? Variabel disiplin, ya variabel kemauan, variabel keingintahuan, haus ilmu, bagaimana kita bersikap, karena itu adalah kebutuhan. Kalau sudah itu motivasi kita terpenuhi semuanya secara psikologis, kalian dalam keadaan tertekan pun, kalian mampu berpikir. Kenapa? Karena kalian punya motivasi. Ya, apalagi di dalam berorganisasi. Jangan salah, organisasi meskipun kalian secara awal ya, kalian sudah punya program, kalian sudah bikin proposal. Tentunya akan banyak masalah ya. Tetapi karena kalian itu sudah ada motivasi yang kuat dan mampu di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, enggak nanti aja itu mah gampang itu mah. Tidak. Kalau kalian benar-benar punya motivasi yang kuat berada di dalam suatu organisasi, itulah sikap kalian bagaimana, disiplin kalian bagaimana, manajemen waktu kalian itu bagaimana. Mengurus di suatu organisasi itu tidak mudah. Ya, bagaimana kalian menyelesaikan suatu organisasi? Kegiatan-kegiatan di organisasi itu banyak. Nah, bagaimana kalian menyelesaikan PR-PR kalian, tugas-tugas kalian kuliah? Bagaimana juga kalian menyelesaikan tugas-tugas dari dosen di luar mata kuliah? Contoh ikut pengabdian, kemudian contoh kegiatan-kegiatan program kreativitas mahasiswa yang sekarang ibu haruskan, ibu wajibkan. Kalau kalian mau, kalau kalian berada di dalamnya, dan kalian berada di dalam organisasi tersebut, itulah bagian dari motivasi yang sebenarnya. Karena kalian ingin tahu, ingin mencoba. Karena apa? Kalian itu adalah orang akademisi. Kalau kalian tidak punya pengalaman, kalian nggak akan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada, yang akan Anda hadapi. Tapi kalau kalian punya motivasi yang kuat, masalah kecil sampai besar terselesaikan. Gitu. Kenapa? Secara psikologis kalian itu sudah mampu memanage diri kalian sendiri. Karena itu ada motivasi di dalam diri kalian. Gitu ya. Begitu dahsyatnya motivasi ini, oleh karena itu harus dipupuk. Kalau nggak punya motivasi belajar, bagaimana kalian mau dapatkan IP kumlot, mau dapatkan IP target setidaknya 3,50. Kalau kalian nggak punya motivasi belajar, dasarnya itu adalah motivasi belajar. Gitu ya. Nah, di dalam berorganisasi, kalau kalian nggak punya kemauan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan eh, divisi masing-masing, karena setiap divisi itu punya program yang harus targetnya itu harus tercapai. Gitu ya. Entah itu bagaimana cara supaya LDKO tetap berjalan dan segala macam, semua kegiatan tetap berjalan, bagaimana usaha kalian? Entah mau kalian pinjam sama siapa, entah kalian mau ngadain kegiatan, minta donatur dan segala macam, itu bagian dari motivasi. Motivasi berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah di dalam berorganisasi. Nggak mudah, meskipun kalian sudah punya program, biayanya sudah ditentukan sekian, kenyataannya apa di dalam berorganisasi? Kalau teman-temannya nggak pada bayar,
kegiatan mau kalian nggak laksanakan, ya jangan. Kalau sudah punya program, terus kalian jalan. Itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih motivasi itu sangat penting? Siapa sih sebenarnya si motivasi ini gitu ya? Si motivasi karena kalian mendorong, merangsang, menggerakkan diri kalian sendiri untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kalian itu berada di dalam suatu organisasi, selain kalian menggerakkan diri, harus kuat. Motivasi kalian ini harus kuat. Harus digembleng habis motivasinya. Gak boleh kendor, gak boleh loyo. Motivasinya harus di atas rata-rata. Levelnya harus level tinggi. Karena punya beban, tanggung jawab yang lebih, kalian berada di dalam suatu organisasi. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Apa sebenarnya pentingnya di dalam motivasi dalam berorganisasi? Ya, kalian nanti harus mampu menggerakkan individu, baik secara individu, baik secara kelompok, baik secara massal nanti. Karena apa? Kalian tuh punya keahlian, kalian tuh punya kemampuan, gitu ya. Karena berada di dalam organisasi itu harus ahli dulu. Kalian punya dasarnya bagaimana kalian mampu menggerakkan orang lain gitu. Ya, kenapa? Pribadi kalian itu sudah ada unsur kreativitas. Sudah ada unsur bahwa kalian tuh optimis di dalam segala sesuatu. Ya, kalian mampu berimajinasi. Dengan imajinasi tersebut, ya kalian mampu menggerakkan partisipasi orang lain. Motivasi itu memang dasarnya dari kita. Tapi kalau kalian mampu menggerakkan motivasi orang lain, kalian punya tujuan, itu cepat akan tercapai. Kalian punya motivasi, pekerjaannya berat, kalian kerjakan sendiri. Nanti selesainya. Tapi kalau kalian mampu menggerakkan orang lain, kemudian kalian atur, wah, itu sudah. Bagaimana kalian menggerakkan diri kalian dan menggerakkan orang lain untuk sebuah prestasi itu luarannya. Gitu ya. Nah, setelah itu akan ada tantangan dan hambatan di dalam kita memotivasi orang. Nah, oleh karena itu, kalian itu harus punya trik, harus punya tips, tahu orang ini bagaimana memotivasi, eh, contohnya memotivasi seorang Nisa yang disiplinnya kurang. Saya kuliah dalam 1 minggu bolos 3 kali. 1 kali alfa. Wah, ini bagaimana caranya?
memotivasi supaya disiplin si Nisa itu tambah gitu ya. Disiplinnya bertambah. Ya, ini harus ada trik ya, di dalam berorganisasi. Jangan salah, kalian nggak fokus hanya terhadap kegiatan kalian di SEMA. Kalian harus bertanggung jawab terhadap seluruh mahasiswa stikes medis Indonesia. Ibaratnya, Mas Prabowo itu adalah presiden. Mbak Adela itu adalah wakil presiden. Nah, kalian ini adalah ya Pak Dewan-Dewannya, Ibu Dewan-Dewannya gitu ya, menteri-menterinya gitu ya. Nah, masing. Dan kalau bisa tidak aktivasinya hanya level lokal. Sekarang itu udah harus dikonsep levelnya nasional dan internasional. Kalian itu harus mampu menggerakkan. Bagaimana semua mahasiswa stikes medis Indonesia termotivasi meningkatkan prestasinya. Karena luarannya yang dituntut bukan apa-apa dari kegiatan saya. Luarnya itu adalah prestasi. Kalian nanti punya haki, kalian nanti punya jurnal, kalian nanti punya buku. Nah, itu yang memang harus ini kan. Oh, ini buku ini adalah saya tahun 2025 gitu. Oh, haki ini saya keluar banyak yang di ini dan itu akan nanti pada saat terakhir itu nanti akan dibeberkan dalam sebuah tanggung jawab laporan. Kalau dari 145 per tahun, ini loh teman-teman hasilnya. Kita sudah punya haki 4, kita sudah punya jurnal 2, kita sudah punya 10 gitu. Nah ini habis LDKU ini harus maraton kalian. Kegiatan-kegiatan itu nggak boleh kalian lokal. Ya harus levelnya terendah harus level nasional. Ya sampai internasional. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Ada 2 sumber motivasi. Dari mana motivasi? Nah, kalau orang-orang yang ada di SEMA ini, ya otomatis kan udah diseleksi kan? Sudah melalui seleksi SEMA ini kan? Dan seleksinya nggak mudah kan? Ada tulis, ada wawancara, dan segala macam baru diterima. Ya, kalian itu sudah tidak lagi butuh motivasi. Tetapi kalian itu hanya tugasnya mengembangkan motivasi tersebut, kemudian menular motivasi tersebut dalam setiap diri individu. Ya, sumbernya dari mana? Dari motivasi internal dan dari motivasi eksternal. Kalau dari internal, dalam diri kalian sendiri, ya, jadi artinya sudah tidak perlu rangsangan dari luar. Motivasi tersebut yang berada di SEMA itu sudah secara sukarela menyerahkan diri untuk menjadi wakil-wakil mahasiswa yang 1.000 itu, gitu ya. Dan itu tuh kalau sudah punya motivasi internal, itu pandangannya sudah positif. Kalian kalau udah di mata dosen, kalau yang namanya, oh itu anak SEMA, oh itu anak SEMA, apa yang jelek-jeleknya, kenalnya yang baik-baiknya. Oh pantas itu anak SEMA, oh pantas dunia sini kok bagus sih mahasiswa ini. Oh itu anak SEMA, oh pantas itu anak SEMA, gitu loh.
gitu ya. Nah, jangan sampai nanti Bu Nisa itu kok masih itu sih berkeliaran ke mall pakai baju seragam, pas dilihat, loh ini anak SMA loh. Wah, malu Ibu, gitu ya. Salah satunya motivasi internal. Kalian tuh di SMA tak boleh sama sekali melanggar aturan. Karena kalian itu adalah contoh. Dari sekian ribu, contohnya hanya 50 orang. Ya, nggak boleh kalian itu melanggar nanti. Karena kalau kalian sudah di sini, itu adalah motivasi kalian yang sedang positif, gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah motivasi eksternal yang kedua. Nah, motivasi eksternal ini berada pada saat kita itu mendapatkan dukungan dari orang tua, dari dosen-dosennya, kemudian dari pengaruh lingkungannya, dari pengaruh-pengaruh pengalaman kalian. Kalau organisasi, itu kalian pasti eksternalnya itu sudah bagus. Ya, kalau kalian diajak dosen untuk penelitian, kalau kalian diajak dosen untuk pengabdian masyarakat, kemudian diajak dosen membuat buku untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ikut. Apalagi anak SMA. Bila perlu kalian menawarkan diri. Saya punya ide nih, Bu. Saya punya ide nih, Mas Prabowo, Mbak Adel. Punya ide seperti ini, mau bikin buku, biar ada luarannya, mau bikin jurnal, otomatis dikumpulkan itu. Mas Prabowo ke Pendif. Dari Pendif itu akan nyampe ke Ibu. Gitu. Ya. Jadi estafetnya cepat nanti. Nah, kalau ada niatan begitu, motivasi begitu, jangan kalian pernah tunda-tunda karena itu adalah bagian dari motivasi yang cemerlang. Ya, istimewa itu motivasi kalian. Ya, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa suka, apalagi malu, nanti malu-maluin. Akademisi itu jangan ada rasa takut. Ya, akademisi itu harus mampu berpikir dan mengemukakan pendapat gitu. Oke, harus ikut organisasi. Peneliti orang yang berhak pada berada di dalam organisasi. Meskipun ya ecek-eceknya ya, organisasi itu dulu waktu masih SMP hanya OSIS. Di bagian apa? Di bagian tukang peralatan waktu SMP. Kemudian waktu SPK di bagian himpunan mahasiswa itu hanya di bagian konsumsi. Naik level di D3 itu hanya di bagian seksi humas. Ya, siapa itu? Ini bisa deh. Waktu SMP Ibu hanya OSIS di bagian peralatan. Waktu SPK, Ibu OSIS itu di bagian konsumsi. Melayani orang-orang. Nata-nata piring. Nata-nata sendok. Makanan supaya rapi, supaya enak dilihat. Supaya tidak terkena lalat. Ada ilmunya di situ. Di organisasi. Gitu ya. Nah ternyata pada saat udah mulai S1, mulai S2, gitu ya.
Dan sejak Ibu 2024 di Stikes Medistra Indonesia, Ibu tidak pernah tidak ikut semua kegiatan yang berada di Stikes. Jadi Ibu paham semua Stikes itu. Sampai ke sudut-sudutnya pun Ibu paham. Sampai ke orang-orangnya pun Ibu paham. Kenapa? Nggak lepas dari organisasi. Setiap kegiatan ini ada nama Ibu. Setiap kegiatan ini ada nama Ibu. Dan gitu. Padahal dulu ecek-ecek kan. Gitu. Kalau kalian mampu mengembangkan dan di situ belajar, banyak belajar di situ. Bagaimana berkomunikasi, ya, bagaimana bersikap, gitu ya, organisasi, ada di organisasi, nggak ada, gitu, ya. Tapi kalau kalian ilmu organisasinya kuat, itu akan tertransfer. Bagaimana kalian, mengerjakan tugas mata kuliah ini begini loh, supaya mengerti head to toe, supaya mengerti tulang-tulang jari itu karpal, metakarpal, falang, itu ada tekniknya, gitu, ya. Jadi itu sih sebenarnya kita berada di organisasi itu harus enjoy, nggak boleh stres, harus happy, gitu ya. Karena organisasi kebanyakan di luar kuliah kita, ya. Ada saatnya kita, gitu ya. Dan kalau kalian happy melakukan suatu organ, ya, nggak takut disuruh lomba ini nggak mau, disuruh lomba ini nggak mau, lebih ya toh. Kok apa-apa nggak mau. Nah, itu bukan orang organisasi, itu bukan orang akademisi, gitu ya. Jadi jangan sampai malu-maluin. Ya, Ibu jangan sampai kelewatan nih ngomong nih ya. Tolong di ini ya, tolong diingetin Ibu kalau sudah di depan laptop tuh mata udah dari 5 watt jadi 100 watt. Gitu ya. Nah, jadi Ibu nggak peduli nih sama besti Ibu yang sudah tertidur, pura-pura batuk dan segala macam supaya berhenti, supaya suara dikecilin gitu ya. Jadi Ibu nggak peduli. Yang penting Ibu bisa lihat kalian gitu ya. Oke. Apalagi MC-nya senyum-senyum gitu ya. Kakak panitianya udah ngantuk belum? Udah ada yang tidur belum? Belum ya? Oke. Baik. Selanjutnya ya. Kalau kita pengen motivasi kita pengen bagus gitu ya. Nah, harus kalian punya apa ya, sesuatu yang memang nggak pernah kalian dengar gitu ya. Atau jangan menganggap dapatku nggak pernah didengar. Jangan kalian suka ada yang nggak kerja. Atau kalian ya nggak bisa atau saya bisa mengerjakan pekerjaan lebih baik kalau sendirian. Atau sok ngatur. Nah, jangan kalian jangan kalian pilih ini, gitu ya. Justru kalian harus memilih kebalikannya ini. Saya nggak ada kalanya memang ya kita kalau mau me time ya bekerja sendiri perlu fokus. Nah itu kita jangan ditampakkan. Kita memang perlu fokus.
gitu ya. Mungkin pada saat ujian gitu ya. Tetapi kalau di dalam organisasi nggak bisa kita kerja sendiri. Wah, males lah nungguin itu. Udahlah kerjaan sendiri. Nggak boleh kayak gitu. Kalian itu harus bisa mentransfer motivasi ke orang lain. Ya, jangan pernah kalian sudah berpendapat. Nah, ternyata pendapatnya, oh, menurut situasi kayak begini, efektif dan efisiensi begini dan segala macam, sepertinya kurang tepat. Jangan karena menganggap bahwa pendapatmu itu nggak pernah didengar. Kalian mau berpendapat saja itu udah bagus. Kalian berani mengemukakan pendapat itu udah bagus. Dan jangan sampai kalian nanti, saya ngandelin koordinator divisi aja nantilah. Sama aja nggak kerja itu kan. Jangan. Dalam suatu organisasi nggak ada kayak begitu. Atau kalian, oh saya punya pendapat yang bagus nih, saya atur ini. Nggak bisa. Pak Prabowo dan Bu Adel, ya, Bu Adel, wah, nggak sok ngatur. Yang mentang-mentang dia eh, ketua SEMA dan wakil SEMA ngatur, tapi nggak bisa kerja. Jangan. Ngatur aja, nggak turun ke lahan, jangan. Gitu ya. Sama, nanti itu akan nular ke ini, ke koordinator, ke koordinator divisi. Gitu ya. Maaf Ibu, saya Ya, mengingatkan habis. untuk waktu pemaparan materi sisa 5 menit lagi dan dilanjutkan Oke, sesi aduh pertanyaan. tuh. Ya, ya, ya. Oke, saya kira 11 slide itu cukup loh, 1 jam. Ternyata kurang ya. Oke, oke. Baik. 11 slide cuman lo ya. Judul ditambah judul dan terima kasih itu 11. Mudah-mudahan ini cepat selesai ya. Oke, jadi kenapa harus ikut organisasi? Jawabannya sebelumnya. Ya, karena kita punya motivasi untuk menciptakan suatu organisasi. Itu kita organisasi. Supaya kita bisa mengembangkan diri. Kenapa kita harus berorganisasi? Ya, supaya kita lebih disiplin, lebih tahu. Mengembangkan diri itu adalah hal yang penting. Yang akhirnya nanti kalian kalau bekerja, kalian udah nggak bingung lagi. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berkoordinasi itu kalian nggak bingung lagi. Karena kalian sudah orang organisasi. Gitu ya. Nah, alasan pertama ikut organisasi. Organisasi itu adalah memudahkan. Kalau kalian punya komunitas organisasi deh, kalian mau butuh apa, kalian mau sharing apa, itu kalian ada. Mudah sekali. Kalau kalian punya masalah, sharing session terhadap orang lain, masalahnya selesai. Karena banyak pendapat. Dan kalian sesuaikan dengan keinginan kalian gitu. Nah, kemudian organisasi menyulitkan kesalahan ada pada cara kita menempatkan diri pada organisasi. Ya, kalau kalian membuat organisasi ini sangat menyulitkan buat kalian, bikin kesel, bikin emosian, bukan salah organisasinya, bukan salah teman kalian, tetapi diri kalian yang tidak bisa menempatkan diri. Ya, kalau temennya emosional, ya kalian harus mampu dong jadi airnya, jangan jadi api lagi. Loh, kalau emosional, banyak Mas Taufik sama Bu Adel emosionalan. Ya, harus kasih pendapat. Ya, seharusnya organisasi ini tidak penuh dengan emosi, gitu ya. Harus penuh dengan solusi-solusi. Supaya apa? Berkembang divisinya. Ya, makin kreatif. Luarannya banyak nanti, prestasinya banyak, gitu ya.
kalau kita pandai menempatkan diri. Oke, yang harus dilakukan untuk sebuah perubahan supaya kalian motivasinya itu lebih oke, lebih mantap. Kontribusi dan komitmen. Tidak harus kalian melihat, oh ini divisi ini kerjanya ini, bukan kerjaan saya kok. Tapi kalau kalian mampu berkontribusi, kalian punya pengalaman. Kalau sudah ada di suatu organisasi, kalian harus komitmen apapun. Harus komit. Nah, karena itu adalah cara mengoptimalkan suatu organisasi. Optimal nanti organisasi kalian deh. Kalau kalian sama-sama berkontribusi, sama-sama komitmen. Ya, bangun. Setelah LDKO, harus kontribusi dan komitmen. Supaya organisasi kalian bagus. Oke, selesai. Sudah menggapai mimpi, meraih prestasi. Kalian adalah pemuda-pemudi yang berakhlak. Dan kalian itu adalah orang hebat. Ya, thank you. Terima kasih. Salam humanistik untuk kita semua. Untuk Ibu sendiri, semoga dengan sedikit ilmu yang Ibu berikan malam ini tidak membuat Ibu menjadi suatu orang yang sombong. Ya, kita doakan sama-sama sehat semuanya, sama-sama berkah. Orang tua kalian sehat selalu dan berkah selalu rezekinya. Gitu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan cara mengangkat tangan, memperkenalkan diri, dan memberikan pertanyaan. Baik, Ibu, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Lauren. Saya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan saat diri kita sedang tidak percaya pada proses perkembangan diri, lalu ada orang yang menghancurkan motivasi kita? Terima kasih, Bu. Oke. Apa yang harus kita lakukan apabila kita tidak percaya kepada diri sendiri dan ada orang lain yang berusaha supaya kita itu nggak ada semangatnya ya untuk ngapa-ngapain gitu ya. Nah, tadi apapun itu yang terjadi sama diri kita dan orang lain, kita terus berusaha baik. Ya, terutama baik kepada diri sendiri. Baik kepada diri sendiri bagaimana? Kalau kasusnya seperti itu, loh, memangnya Anda bisa menyelesaikan masalah saya? Kok kenapa kalian larang-larang saya untuk ikut kompetisi? Contohnya. Gitu kan ya? Nah, bagaimana cara membagikan? Oh iya, kalau kalian sedikit berpikir, oh iya ya, ngapain juga nggak dapat hadiah ini, nggak dibayar ini sama Stikas, ada juga capek, bahkan ngeluarin duit, iya. Nah, motivasi itu sedikit termotivasi negatif, gitu ya. Tapi kalau kalian motivasinya positif, tidak apa-apa. Yang penting, afirmasikan pada diri kita, berhasil, nggak berhasil, kita harus tetap berkontribusi. Kita harus bisa bermanfaat untuk Stiker Semedistra Indonesia, untuk organisasi kita, apapun yang terjadi, kita harus tetap motivasi. Buat pengalaman itu, belajar. Jangan sampai ada
Ngapain sih kalian ngikut-ngikut lomba-lomba? Capek loh. Ini loh dan segala macam. Nggak bisa kalian itu, jangan kasih kesempatan orang lain itu meng kalian untuk mengembangkan diri. Jangan kasih ampun. Ya, karena kalau kalian sudah punya motivasi di dalam diri, kan? Apalagi kalian sebagai petugas kesehatan loh, keperawatan, kebidanan, dan farmasi, yang orientasinya sama manusia. Ya kalian harus punya motivasi yang baik dalam hal apapun. Karena kalian itu adalah orang yang nantinya, orang yang berada di dalam keluarga kalian itu, orang yang bermanfaat. Manusia yang bermanfaat. Dan kita tahu ya, kalau kita bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, ya pahala mengalir terus. Gitu. Ya, seperti itu. Afirmasikan yang positif. Jangan pernah menghiraukan kalau memang tidak sesuai dengan prinsip kita. Ya, itu tadi. Kontribusi dan komitmen kalau di dalam berorganisasi. Kalau komitmen, punya prinsip, jalankan. Nggak peduli orang mau ngalang-ngalangin kita untuk mengembangkan diri. Nggak bisa. Gitu. Kalau memang nggak dianggap nggak baik, nah, ibu, ibu melaksanakan seperti itu berhasil. Ya, terkadang ngapain sih capek-capek? Ngapain sih Bu Nisa sampai malam-malam sama mahasiswa? Apa sih untungnya? Gitu. Loh, ya banyak untungnya. Sharing ilmu bermanfaat. Sudah berapa huruf yang ibu baca? Gitu. Itu nggak bisa deh. Nggak bisa dihargai dengan uang sekian juta. Gitu. Sekian huruf kita nggak tahu nanti rezekinya berapa. Sekian angka rezekinya berapa. Nggak bisa, rezeki itu nggak melulu uang. Kesehatan. Bisa bertemu kalian. Masih bernafas dengan baik. Meskipun dalam kondisi pilek dan batuk. Bisa ibu cuman dalam 1,5 jam. Cuman batuk 2 kali. Yang tadinya batuk-batuk terus. Ketemu kalian sembuh nih. Alhamdulillah. Gitu ya. Cuma batuk 2 kali gitu. Nah itu mungkin bagian dari ilmu yang bermanfaat. Ya bisa menyembuhkan penyakit gitu ya. Kan punya prinsip masing-masing itu adalah penting. Gitu ya. Kalau gitu dibilang, ngapain sih eh, repot-repot sampai malam-malam, emang dapat apa? Nggak dapat apa-apa juga nggak masalah. Karena ini pengalaman. Nanti deh ke depan ya kita nggak tahu perjalanan ibu 23 tahun bekerja itu kayaknya 23 tahun itu sebentar, nggak lama gitu ya. Tapi pengalaman ibu di Stikas Medisra ini banyak sekali. Ya pengalaman hidup, ya pengalaman semuanya gitu. Bisa memecahkan masalah. Ya dapatnya dari sini, dari pekerjaan ini gitu. Ya, jadi kalian kalau jadi mahasiswa, jadi perawat, jadi bidan, jadi farmasi, jadi apoteker, kembangkan diri kalian pribadi. Ya, jangan lupa junjung tinggi nama baik profesi kalian masing-masing. Saling menghargai sesama profesi. Tidak boleh dilarang menjelek-jelekkan. Gitu. Ya, semua tenaga kesehatan tuh harus guyup. Kolaborasi dengan bagus. Ya, jangan pernah kalian saya berbeda. Saya lebih tinggi, saya lebih enggak ada. Karena kalian orientasinya akan menolong manusia, makhluk bernyawa. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih mampu, nggak ada yang rendah, nggak ada yang nggak tahu. Kalian sudah kuliah, sudah berilmu, sudah akademisi. Jangan pernah takut untuk salah selagi kalian mau belajar.
Gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan itu bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan semua mahasiswa yang ada di aula. Oke, tetap semangat, jaga komitmen kita, tentunya komitmen yang positif. Ya, mudah-mudahan cukup penjelasan saya. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab saya tutup ya, Ibu. Oke, ingat ya, tidur tidak boleh lebih 1 menit pun, 1 detik pun dari jam 11. Ya, karena kalian besok beraktivitas kembali. Ya, Baik, Ibu. oke. Jika memungkinkan, bisa nggak ya pakai meja ya besok? Ya, nggak ada orang sih ya. Senyaman mungkin lah kalian ya, bergerak harus ada ice breaking supaya tidak ini. Karena kalau nulis-nulis kayak begitu, atau ganti meja bangku, Dek. Kursi-kursi ini, Dek. Ya, jangan jangan kursi begitu. Yang ada mejanya supaya lebih rileks. Ya, nanti ke depan, tahun depan, kalau ada kegiatan seperti ini lagi, kayak pinjem meja aja, gitu. Jadi pakai meja biar biar agak rileks ya. Besok diganti itu ya, ininya ya. Atau malam ini diganti satu-satu yang pakai meja. Jangan, itu kan kursi doang. Nah, jadi pakai kursi meja, gitu ya. Baik, baik. Terima kasih kepada Ibu Iden Hainunisa SSTMKes untuk materinya. Materi yang sangat menarik tentang motivasi belajar dan berorganisasi yang sangat berguna untuk bekal kita nantinya dan juga para peserta LDKO yang sangat antusias mendengarkan dan menyimak materi. Baik, selanjutnya adalah pemberian sertifikat untuk pemateri. Kepada kakak operator, mohon untuk ditampilkan ya Kak sertifikatnya, sekaligus untuk mengambil dokumentasi. Baik Ibu, mohon diterima Ibu sertifikatnya. Oke, terima kasih. Sebentar Ibu ambil fotonya dulu ya. Baik, Terima terima kasih. Berikan yang meriah sekali lagi kepada pemateri hebat kita. Oke, Dek, izin tampilkan kembali, Dek. Ibu belum sempat foto sertifikatnya. Baik Ibu, sebentar ya Ibu. Oke, sebentar ya, Ibu. Boleh lah ya, pamer sedikit. Bangga loh dapat sertifikat dari mahasiswaku. Baik, apakah sudah terlihat Ibu sertifikatnya? Oke, sudah. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Bidan Hainunisa Terima SSTMK, kasih kepada ada panitia dan beberapa semangat ya. perihal lain diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktunya Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Ibu izin live ya. Ibu. Ya, Assalamualaikum. Salam humanistik untuk kita semua.
Waalaikumsalam.